Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di episode kali ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Dan malam hari ini, bintang tamu yang ada di samping saya adalah seorang artis yang kabarnya juga pernah memiliki konflik dengan keluarganya sendiri. Nisa Farella. Halo Kak. Selamat malam Nisa. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir menembus mata batin. Ya, sama-sama. Kamu pernah konflik sama siapa? Pernah sih sama mama aku. Loh, kenapa gara-garanya? Sebenarnya gara-gara salah paham aja sih. Soal Jadi, apa nih? Soal akunya kayak ngerasa mama tuh kayak pilih kasih gitu. Jadi akhirnya apa-apa tuh kayak kakak aku gitu, selalu kakak aku. Jadi akunya kayak ngerasa kok selama ini mama pilih kasih sih gitu. Oh, tuh kamu ngerasa gitu, apa yang kamu lakuin tuh? Itu kayak jadi aku agak sebel sedikit gitu sama mama. Terus akhirnya aku nyoba ngomong baik-baik ke mama. Terus, "Mah, sebenarnya gini nih," gitu. "Apa sih yang ngebikin hubungan kita kan sempet renggang juga kan?" Kenapa kamu ngerasa mama pilih kasih waktu itu? Karena waktu itu mama aku kayak apa-apa tuh kakak aku gitu. Misalnya? Terus, misal nih, misal sepele aja ya gitu. Kakak aku tuh selalu bener, aku selalu salah kayak gitu. Apa yang aku lakuin tuh kayak selalu salah. Mungkin yang namanya anak mungkin ya. Terus pada akhirnya aku coba ngobrol baik-baik sama mama. Aku juga introspeksi diri juga sih. Terus pada akhirnya ya udah kita ngobrol baik-baik dan alhamdulillah sih udah mungkin Dan kita sekarang balik udah lagi. baik-baik aja? Iya. Oke, dan biasanya kalau habis konflik kayak gitu justru hubungannya jadi lebih dekat Iya, ya? benar. Oke, baik. Nisa mudah-mudahan gak pernah salah sangka lagi ya sama mama ya. Iya. Kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama. Iya. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku sakit hati dengan kekasihnya hingga ia diusir oleh keluarganya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ayu. Selamat malam Ayu. Malam. Bener kamu sampai diusir keluarga? Iya bener banget mas. Ini awal ceritanya kenapa sih? Gara-gara apa? Jadi problemnya tuh bener-bener rumit banget ya sebenarnya ya. Gimana ceritanya? Jadi awalnya gini, saya punya pacar. Pacar saya itu, saya pacaran udah lama banget kan. Dan kita saling sayang lama-lama tuh kayak lebih ke arah kesana gitu loh. Kesana maksudnya? Jadi dia minta bukti kalau misalnya saya beneran sayang sama dia. Dia minta saya harus kasih ke Iya. Itu namanya nggak sayang dong. Kalau sayang itu harusnya kayak ngejaga gitu ya. Ya. Itu bukti sayang dia bilang. Iya betul. Terus kamu nggak percaya dong? Saya awalnya sih enggak, aduh jangan kayak gitu dong sayang, jangan kayak gitu. Enggak harus kayak gitu juga kan, yang penting kan kita saling sayang gitu. Cuman dianya enggak, katanya harus kayak gitu, ya udah. Oke, kamu melakukan itu. Iya. Iya, Setelah hubungan berapa lama? 3 tahun. Oke, terus? Ya semakin kesini, ya namanya udah sama-sama sayang ya mas ya. Jadi ya semakin kesini ya udah, jadi setiap hari ketemu ya kayak gitu. Itu sih kayaknya bukan sayang ya, tapi nafsu dari cowok mbak ke mbak gitu. Kayaknya ya. Tapi kamunya nolak atau mau juga? Awalnya sih nolak, cuman lama-lama ya saya mau gitu. Oke. Terus setelah hubungan 3 tahun dan kalian sering ketemu dan kalian sering melakukan itu atas keinginan masing-masing nih ya, sama-sama mau gitu ya? Iya sama-sama mau sih, sama-sama sayang juga kan. Oke, terus? Ya terus habis itu semakin kesini kan saya bosen ya sama dia. Jadi sifat dia tuh overprotective banget loh mas. Saya nggak boleh main kalau nggak sama dia. Saya mau main sama teman saya tuh nggak boleh. Jadi kemana-mana tuh harus sama dia. Gitu. Ya. Terus setelah itu saya kan minta putus kan. Setelah yang semakin lama tuh dia semakin overprotective, posesif banget gitu kan ya. Saya capek kan lama-lama pacaran kayak gitu. Jadi kayak terkekang banget kan. Saya minta putus, dia malah ngancem macem-macem. Ngancem apa? Jadi dia ngancem katanya kalau sampai kamu mau putus dari aku,
Oke, tapi semua video kita, Video apa ya? video Jadi waktu kamu melakukan itu kamu videoin. iya setiap kayak Dan gitu. itu semua videonya tuh sama dia. Iya, Kenapa Mbak nggak takut kalau suatu saat video itu akan tersebar atau gimana? Gitu aku kan nggak mikir efeknya? sejauh itu sih Mbak. Soalnya kan namanya udah sayang, nggak mungkin lah. Pikiran aku nggak mungkin dia sejahat itu kan. Kamu kalau pacar kamu minta kamu melakukan itu, reaksi kamu gimana? Aku sih bakalan marah ya mungkin. Ya. Marah? Iya. Alasannya? Ya marah lah secara kayak gitu loh. Buat apa sih gitu? Apalagi Kalau kan belum. udah sayang banget gitu, Ya lah sayang banget Mbak, nggak kayak gitu. gak mungkin juga melakukan Nggak itu. mungkin apalagi. Oke, jadi kamu kasih semuanya dan video-video itu disimpan sama dia. Iya. Dan sampai saat ini nih kan karena saya kan udah lama-lama udah minta putus kan. Akhirnya saya putus dan dia kirim video itu ke ibu saya. Videonya dikirim ke ibu kamu? Iya. Jadi saya pikir kan dia cuma ngancem biasa kan. Terus lama-lama nggak tahu dia beneran kirim, ibu saya sampai sakit. Ibu saya stroke mas. Sekarang stroke. Saya nyesel banget, saya nggak nyangka. Cuma banget, emang banget. Aduh. Mbak udah coba kayak hubungin Dia, pacar Mbak dia hilang kabar mbak. Dia nggak ada kabar. Tapi dia cuma ngirim ke ibu kamu aja. Tapi saya lihat teman-teman saya sih awalnya, saya dikirimin, Love, kok ini ada video lu kayak gini sih? Video apa lu? Kata saya kan, video lu yang kayak gini. Hah? Serius lu? Kata saya, ya saya langsung mikir lah, pasti dia, nggak mungkin siapa lagi gitu loh. Yang punya videonya kan dia aja. Jadi foto video udah kesebar juga ke semua orang? Semua. Ke teman-teman kamu juga? Iya di sosmed. Di sosmed? Mbak nggak kepikiran untuk coba lapor polisi mungkin atau itu kan biasanya kan bisa kali ya. Tapi kalau lapor ke polisi sebenarnya bisa. Cuman kan ada risiko malu, Iya sih. takut. Tapi sebenarnya penyebar itu ada pidananya sih. Iya. Tapi kan saya mempermalukan diri saya sendiri mas kalau sampai lapor ke polisi. Tapi seenggaknya bisa dapat hukuman juga sih. Mbak. Saya cari-cari dia juga nggak ada sekarang. Teman-teman kamu yang kenal dia tahu nggak keberadaan dia di mana? Nggak ada yang tahu mas. Semuanya bilang nggak tahu, gue nggak tahu. Nggak pernah ngeliat, katanya udah lost kontak selama 3 bulan malah. Dari sosmednya pun juga udah. Enggak, dia nggak ada. pernah ngepost apa-apa sekarang. Saya nggak tahu dia masih hidup apa enggak. Terus jadi hubungan kamu sama pacar kamu selesai, hilang gitu aja? Dibilang selesai juga belum selesai ya Belum mas, selesai, tapi soalnya. dia hilang. Iya, Nah, ibu kamu gimana? ibu saya sakit, Hubungan kamu sama beliau? saya diusir mas. Gara-gara dia saya ini diusir. gara-garanya. Iya, Terus sekarang kamu tinggal sama siapa? saya tinggal sama sahabat saya. Saya numpang di kosan dia. Oke, apa harapan kamu dengan datang ke Monopus Mata Batin? Saya pengen ibu saya mau menerima saya kembali, lalu pacar saya mau tanggung jawab. Bukan cuma janji-janjinya dia dan malah berbuat bejat kayak gitu kan. Nyebarin. Masalah foto sama video, pernah ada yang nanya kamu udah ngaku? Itu emang kamu? Enggak, saya bilangnya cuma mirip mungkin. Kamu gak pernah ngaku Enggak, sama ini? enggak mungkin saya mau ngaku mas. Baik, mudah-mudahan malam hari ini ya pacar kamu mau bertanggung jawab ya. Dan Iya. mudah-mudahan kamu bisa terbebas dari masalah ini. Dan mudah-mudahan ya kamu bisa ketemu caranya gimana supaya kumpul lagi sama ibu. Ya, bisa pulang ke rumah. Ya, kami akan ajak kamu untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ayu, dengan tanggal lahir 18 Oktober 1992 dan memiliki nomor rumah 12. Tanggal lahirnya mencerminkan sosok yang baik dan menyukai kebebasan.
Namun, dia sering sekali mengontrol emosinya dan mudah terpengaruh orang lain, dan saya juga melihat banyak sekali kesedihan di dalam hidupnya. Di balik tubuhnya yang lemah, ia ingin sekali kembali normal dalam kehidupannya. Kehancuran inilah yang menyebabkan ia menderita. Penyesalan dan amarah adalah cerminan dalam kondisinya saat ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Hai. Halo. Ayu dengan tanggal lahir 18 bulan 10 1992 dan nomor rumahnya 12. Iya, Mas. Oke. Ayu ini diusir dari rumahnya, Roy. Gara-gara dia punya pacar. Waktu itu 3 tahun pacaran. Terus? Mereka hubungannya deket, kebawa perasaan, semua dilakukan. Dan lain-lain. Tapi salahnya pacarnya ini mendokumentasikan hubungan badan mereka. Video ada, foto ada, bahkan video saat Ayu udah bosan dan minta putus, pacarnya seolah-olah menyandra dia. Kalau kamu minta saya putus, ini saya kirim ke ibu kamu. Dan ternyata benar, kirim ke ibunya. Dan gak cuma ke ibunya, tapi ke teman-temannya. Sekarang ibunya stroke, sakit, dan Ayu diusir dari rumah. Nah, menurut kamu nih hubungan Ayu sama mamanya kalau udah seperti ini masih bisa diperbaiki nggak sih, Roy? Saya rasa masih bisa diperbaiki. Ayu tapi udah coba untuk hubungi mama nggak? Manggilnya mama? Iya, Mama. Udah coba untuk minta maaf? Udah, tapi aku terus-terusan diusir, Mas. Apa kalimat yang benar-benar kamu ingat dari beliau apa? Katanya aku nyesal udah ngelahirin kamu. Kamu bukan anak aku, katanya. Anak aku nggak mungkin ngelakuin hal bejat kayak gitu, katanya. Hanya satu yang bisa nolongin kamu sekarang adalah waktu. Kamu sekarang gak bisa berbuat apa-apa, tapi saya cuma bisa bilang waktu. Itu agak susah sih untuk menghilangkan jejak digital itu karena memang udah sekali muncul ya, pasti kan selalu ada di situ. Iya. Saya sih turut prihatin ya atas kejadian ini, tapi sebenarnya kamu juga nggak bisa ngelakuin apa-apa karena ini memang berhubungan dengan waktu. Ketika waktu sudah mulai menurun, beritanya udah mulai turun, orang nggak akan lagi nyari-nyari ginian karena udah basi. Tapi sampai kapan, Mas? Sampai kapan saya nunggu waktu itu? Saya pengen cepet-cepet pulang ke ibu saya. Makanya baik-baik doa, dan kali juga pilih-pilih pacar yang bener. Kelihatannya ya, firasat saya, lakinya tuh agak-agak kurang kelakuannya tuh enggak deh. Emang gak bagus ya? Ya emang gak bagus gitu loh. Enggak, kok gampang ya, apa terkait dengan fisik kah? Atau apa, gampang menyerahkan semuanya. Mungkin buat pelajaran kita semua juga kali kayak biar kita nggak segampang itu ngasih. Saat pacaran, saat punya hubungan, ini pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini bahwa ya kita nggak pernah tahu hubungan dengan seorang bisa bertahan berapa lama. Jangan-jangan udah ada video, ada foto yang justru nggak pantas, ya bisa aja itu jadi bumerang. Untuk pemirsa di rumah juga harus belajar nih. Mungkin ini juga jadi pelajaran buat kalian semua. Kalau ada pacar-pacar yang kayak begitu, nggak usah diladenin. Karena itu akan mempengaruhi. Karena itu akan ada lagi. Iya. Jadi ada kayak semacam kepuasan gitu. Iya. Oke, kamu datang ke sini sama sahabat kamu? Iya, sama sahabat aku. Kamu tinggal sama dia ya? Iya. Kamu ajak ke sini nggak? Iya, aku ajak sini. Bisa dipanggilin tolong, Mas? Namanya siapa? Oke. Bang Frankie mau minta tolong. Namanya sahabatnya, nama aslinya temen. Kak, Bisa? Ya, aku boleh nanya nggak? boleh. Tapi kira-kira ibu aku tuh berapa lama lagi ya? Beberapa hitungan bulan atau tahun dia bakal nerima aku lagi? Itu Ya. masa depan sih, kayaknya sih nggak bisa dilihat ya, Roy. Ini saya tulisnya sih di sini berdasarkan waktu sih.
Butuh waktu begitu. ya, Roy? Waktu akan menyelesaikan semuanya dan waktu akan memberikan jawaban yang tepat sebenarnya. Kamu nggak bakal bisa kasih semacam kayak estimasi waktunya kapan. Tapi saya mau tanya ya, buat Ayu itu yang sekarang jadi pukulan adalah videonya tersebar, atau ibunya yang sakit, atau kamu sudah menyerahkan semuanya, atau kamu merekam? Mana sebenarnya yang jadi bikin kamu berat? Yang Pasti bikin kamu semuanya merasa lah salah? mas, cuman yang paling berat itu ibu ya. Ibu. Iya, Oke. karena saya tanpa ibu saya tuh kan bukan apa-apa gitu ya mas ya. Artinya kalau kamu punya hubungan lagi nanti, apa mungkin kalau pacar kamu minta nih untuk melakukan hal yang sama, di videoin, didokumentasiin, kamu kasih? Enggak, ini bener-bener buat pelajaran saya. Tentu bukan juga buat pelajaran buat kamu ya, pelajaran buat pemirsa di rumah yang di sana. Yang cewek, yang hatinya tulus, perempuannya, terus nganggap pacarnya kira-kira kayaknya udah beneran ini mau kawin. Jadi ya bolehlah lihat-lihat dikit, intip-intip dikit, bajunya dibuka. Itu pelajaran juga buat pemirsa di rumah. Takutnya nggak jadi dan akhirnya tersebar kemana-mana. Tapi kalau kamu mau ya, kayaknya menurut saya supaya nggak ada jatuh korban lagi, nggak apa-apa juga kamu laporin ini. Iya. Mungkin nanti ya, mungkin kalau misalnya nanti semuanya udah clear, ibu saya mau nerima saya lagi. Iya sih. Iya. Iya, iya itu yang paling penting. Sekarang gimana caranya ibu kamu bisa menerima kamu kembali ke rumah ya? Iya. Oke, kita mau nanya-nanya sama sahabat kamu ya. Iya. Kita undang. Sudah ada, Bang Franky. Selamat malam. Halo, malam. Ini sahabatnya kita ganti namanya dengan Ayu. Kamu juga namanya kita ganti dengan nama samaran ya, supaya menyembunyikan identitasnya. Oke. Ganti dengan Tiwi diganti dengan apa? Tika. Tika. Tika ya, Tika. Tiwi Tika. Jadi Titu nih. Iya ya, benar ya itu. Oke, Tika ya. Tika, kamu emang udah lama sahabatan sama Ayu? Aku sahabatan sama dia udah dari kecil sih. Oh, Tetanggaan. udah deket banget dong. Dan kamu kenal sama keluarganya. Kenal banget. Kamu tahu kejadian yang lagi dialamin sama Ayu dong? Iya, aku tahu. Pendapat kamu siapa yang salah sebenarnya? Cowoknya sih yang kurang ajar. Udah keterlaluan banget deh, Iya Mas, sih, pokoknya. cowoknya kurang ajar juga ya. Pokoknya saya sebagai temen tuh nggak tega ngeliat dia kayak gitu. Iyalah. Tapi bener sih cowoknya sih sumber akar masalahnya. Kalau dia nggak ditawarin sama cowoknya begitu, dia juga nggak ngelakuin itu sih. Pemicunya laki-laki tersebut. Iya, berarti kan buat perempuan-perempuan di luar sana nih emang harus hati-hati banget ya. Sayang-sayang Laki-laki yang apapun seperti gitu ya, ini, jangan apapun sampai lah. alasannya, Gitu. Emang laki-laki yang bisa. Tapi kalau kamu bilang enggak, kamu diancam nggak sih? Terancam nggak waktu itu? Dia minta putus, dan itu saya kan lagi sayang-sayangnya sama dia, Mas. Pernah ada kekerasan nggak? Pernah. Gara-gara apa dan gimana? Kalau misalnya nih, saya nggak kasih. Misalnya saya kan capek gitu kan ya, habis jalan-jalan sama dia. Kata saya, besok aja lah sayang, besok kan kita ketemu lagi. Enggak, pokoknya aku mau sekarang. Udah langsung main nampar-nampar saya, gebukin saya. Dan kamu kasih akhirnya? Iya. Kamu tahu cerita soal itu? Sekejam itu kan udah dengar sendiri ceritanya. Jam banget sih menurut saya. Itu Iya. emang gila sih itu kayaknya. Iya, gila. Jadi aku pengennya tuh supaya masalah ini cepet selesai. Dia tuh selama ini aku tampung tinggal sama aku karena ibunya udah ngusir dia. Ibunya sakit sekarang ya? Sakit gara-gara masalah ini. Pokoknya cowoknya Kaget udah kali ya, shock Iya, banget. Iya. stroke itu kan berarti kayak tekanan darah ya. Jadi intinya sekarang Ayu udah belajar ya. Lain kali ke depannya. Gak ada lain kali sih. Nanti pokoknya Ayu abis gini agak lebih tegas deh jadi orang.
Ya, Jangan main serah-serahin aja. Oke, teman-temannya gimana, Tika? Ayo udah deh, gak usah mikirin Dika lagi. Lo mendingan selesain masa lalu, balik ke keluarga lu, biar ibu lu maafin lu. Kita harus bikin tuh ngaku kalau dia salah dan bertanggung jawab sama lo. Oke, Tika, kan kamu masih baik ya? Maksudnya mau menampung dan jagain dan ngurusin Ayu sampai saat ini gitu, sejak diusir. Teman-teman yang lain gimana? Karena kan Teman-teman yang videonya lain udah tuh- tersebar ya. Itu kan suatu hal yang memalukan banget kan. Dan dalam pergaulan sekarang otomatis, lu udah ngelakuin kayak gitu. Ya semuanya ngejauhin. Hukum sosial. Terus aku khawatir, terus dia gimana hidupnya? Cuma dia doang, Mas, yang mau nerima saya. Seandainya dikasih pilihan, saya punya juga banyak teman-teman public figure ya, yang kuat semuanya. Hamil, terus tiba-tiba lakinya nggak ada. Juga sangat kuat sekali. Apakah memungkinkan dia untuk membesarkan dia sendiri tanpa si itu? Iya. Ini Contohnya kayak- hamil nggak? Kamu sampai hamil nggak? Enggak. Oh, nggak hamil. Tapi sempat sekali sih. Serius? Iya. Pantesan kamu bilang Parah banget kan? dia pernah hamil, dia pernah gugurin. Pernah gugurin, pernah hamil. Malunya ini udah dikucilin temen, keluarga, orang tua. Sorry sebelumnya ya, itu waktu Mbak gugurin itu disuruh atau emang Dipaksa. dianya yang nyuruh? Iya, dia yang Dipaksa maksa. sama dia? Iya. Soalnya dia katanya aku belum siap sayang, kita tuh masih muda, kita tuh harus have fun dulu gitu. Terus kamu mau? Awalnya sih aku nggak mau, cuman tiba-tiba dia kasih minuman gitu, aku nggak ngerti apa, terus tiba-tiba beberapa hari kemudian aku keluar kayak gumpalan darah gitu loh. Tika, kamu begitu tahu nih Ayu punya masalah seperti ini ya, kamu coba hubungin nggak sih untuk ya paling nggak minta atau reaksi sebagai sahabat? Kalau saya jadi sahabat, saya marah. Iya, sangat lah mas. Kamu gimana waktu itu? Kamu ketemu sama? Aku pengennya sih, aku udah punya rencana nih. Aku mau ngebantu si Ayu untuk nyelesain masalah ini. Jadi aku udah diam-diam ngundang ke sini. Hah? Serius loh? Sorry Ayu, gue ngomong Halo. sama lo. Kok lo gini sih? Gue udah gak tahan lagi, Yu. Oh, oke. Ini justru si Tika ya, Tika. mengundang si itu dengan maksud supaya clear semuanya kan. Iya. Tapi si Ayu nggak tahu sama sekali kalau datang. Kamu bilang sama gimana? Aku sih WA dia. Hah? Aku bilang, aku pengen ketemuan. Terus ya ngobrol gitu. Biasa dia sih nggak curiga sih. Tahu ada Ayu hari ini. Nggak tahu. Oke baik, yuk kita coba ketemuin. Aku udah Gimana nggak sabar rasanya. Aku minta tolong tim kali. Tapi plus saya deg-degan juga. Ada di loh. mana? Udah datang? Ada di mana? Dia sih tadi Ngobrol apa? udah kasih tahu aku, dia udah nunggu di kantin. Ada di kantin. Oh, Oke. orangnya rambutnya cepak ya. Rambutnya cepak, namanya minta tolong Bang Michael. Bisa sih? Udah lah, Beb. Iya. Kamu perlu ikut Ya, cari aku orangnya. minta bantuan timnya. Iya, ntar ditemenin ya. Jangan. Hah? Ayu gimana? Ayu, Ayu nggak tahu kan? Dia nggak tahu ada jadi Ayu di gini, sini. aku pengennya sih dihadirin di sini. Pas dia Kalau Tapi dia Ayu ngeliat Ayu disembunyiin. pasti iya, kabur iya. lagi ya. harus disembunyiin sih kak kayaknya. Oh, Terus aku oke gimana? oke. Iya kan? Nanti Mungkin dia menonton nggak apa-apa nggak? Dia menonton aja. saya nggak aman kalau dia menonton. Hah? Mungkin ada Di ruangan belakang lain gitu? Apa di belakang sini? Oh di sebelah sini. di sebelah sana. Kayaknya di bangku. Ya udah, Ayu boleh. Kamu tolong jemput kamu Aku tolong cari. jemput Dika sekarang ya. Ya. Kalau udah deket tolong dikabarin di infoin. Oke, Ayu sebentar. Ayu ngobrol dulu aja. Nanti kalau misalnya udah deket baru kamu berpindah ke sana. Hah? Nanti aja kalau misalnya udah deket kita bisa ngobrol dulu aja sambil dipanggil.
Ayo, kalau misalnya nanti ketemu sama dia, apa yang kau mau? Kau minta apa? Saya bakal minta pertanggungjawaban dia Pertanggungjawaban apa yang kau mau? atas dia udah ngambil ya dan dia udah nyebarin semuanya. Kau minta dikawinin sama dia? Tetap mau nikah. Iya. Ih, Aduh, Mbak, Jangan, please ah. mending jangan deh, Mbak. males ya. Yakin kamu? Saya tuh punya prinsip hidup, siapa yang udah ngambil ke dia harus nikahin saya. Tapi Udah. nanti kalau misalnya dipertaruhkan malah masa depan kamu gimana? Nah, tuh, Yang udah pikir lewat kan panjang ya deh, udah. Mbak, mendingan. Daripada nanti kamu nanti punya anak, Heeh, tuh. masa depan anaknya juga dipertaruhin loh sama laki-laki yang seperti ini. Saya yakin kalau bukan laki-laki yang baik kalau tipenya seperti ini. Tapi saya nggak bisa nikah sama orang lain sedangkan saya tuh udah diambil ke sama cowok lain. Mbak jangan mikir egonya sendiri dong, Mbak. Terus mikirin mamahnya Mbak juga, mikirin Iya. ntar masa depan anak Mbak juga kayak gimana. Semua orang pernah bikin kesalahan kok. Anggap aja ini satu kesalahan yang kamu dapat pelajarannya dan jangan diulang lagi, jangan ditambahin lagi dengan kesalahan baru. Enggak, saya pokoknya mau minta nikahin. Aduh, tapi Mbak, maaf terakhir kali ya Mbak Ayu ya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi deh buat Mbak Ayu. Tapi kalau kamu jadi nikah beneran, bye-bye. Bener-bener kayak kita lepas tangan. Dan Kasian. silakan masuk Mbak ke emang gua udah- macan. Tuh. Mbak emang udah siap dengan segala resikonya nanti, entah itu apa, entah dia mungkin nanti selingkuh, main tangan. Saya udah biasa, Mbak. Jangan biasa, aduh. Nih ya, saya mau tanya ya. Menurut kamu, ibu kamu akan ngasih restu gitu kalau kamu kawin sama laki-laki ini? Nanti bisa saya rayu. Kamu untuk ngerayu supaya bisa pulang aja nggak berhasil. Aduh, Mbak. Mbak ingat loh, Mbak. Kasian Mbak ini loh, lagi Mbaknya sakit. ya kayaknya nggak bisa lihat laki-laki. Ada foto di video ini aja, mama kamu jatuh sakit, jadi stroke. Gimana kalau tiba-tiba kamu balik, bilang saya mau kawin sama dia? Terus itu tuh pertanyaan saya juga. Jawab deh. Itu nggak malah bikin dia lebih terpukul ya? Ya, nanti kan bisa diomongin baik-baik dan nanti bisa aja saya pisah rumah kan. Saya beli rumah baru. Tetep Intinya saya mau nikah sama dia. banyak kayaknya kecintaan deh, apa gimana ya? Kamu masih cinta sama dia ya? Banget jujur. Walaupun kamu tahu udah kamu dipermalukan, udah disakitin. Aduh. Ya pacaran udah lama pasti nggak mungkin semudah itu juga sih ya Mas yang ngelupainnya. Aduh, Mbak, laki-laki di dunia itu masih banyak banget, Mbak, yang lebih baik. Gregetan gue. Iya. Sama. Saya Ini juga deh, ngerasanya. Ibu Mbak kan lagi Kak sakit loh ini dong, loh. gua tanya gitu. Terus nanti Kak, kalau kira Dia nggak mau. Dia tuh Kasian loh. berada di dalam satu kotak aja pikirannya. ya. Tapi dia nggak open minded kalau misalnya orang-orang seperti one day kayak gitu ya, itu bisa berdiri juga sebagai independent woman. Iya, Maksudnya sendiri aja. sendiri mungkin punya anak nanti dengan siapa. Semoga aduh jangan sampai sama ini lagi. Saya yakinnya kamu punya masa depan yang ya kamu berhak lah untuk dapat Iya. orang yang jauh lebih baik. Udah datang. Dua. aku deg-degan ya. Ayo. Tolong diumpetin ya, di belakang aja. Ya ditutupin. Dia tuh bisa kebuka ini gimana sih, Kak? Biar Tahu dia nih sadar dia. gitu loh. Ayo agak rapat aja. Agak rapat. Gue sih gegetan ya. Kok Iya. kayak gitu masih mau Puasa lo. ngapain sih? Dia dalam keadaan ini ya. Sadar. Sadar. Bang Oji, Bang Frank itu dikasih masker aja, Mas. Ada maskernya. Dipakein masker aja langsung. Selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan pakai masker dulu nih. Pokoknya kita ganti ya, dengan nama samaran. Ini Tika ya, bukan. Terus ya udah, Tika kita ganti namanya dengan Dwi. Mas Dwi. Radit. Ya. Oke. Mas Radit. Iya. Ini siapa? Boleh saya tahu nggak? Kita temenan. Ini temenan. Tika. Oke, Tika. Tuh. Oke, Mas Radit ya. Tahu kenapa dia ajak Tika ke sini? Makanya gue juga nggak tahu kenapa dia ngajak gue ke sini untuk ngobrol. Padahal kan kalau mau ngobrol bisa di luar. Pernah nggak janjian di luar ketemu sama Tika? Sebenarnya sih kalau untuk janjian ketemu secara personal sama Nggak pernah. Tika aja nggak pernah. Oh
Tika ceritain apa maksudnya undang Radit kesini sebenarnya. Lo apa kabar? Ya baik, sebetulnya sendiri gue baik. Gue sehat. Jadi gini, gue sama tuh udah lama nggak kontek-kontekan. Lu kan cowoknya nih. Lu tahu nggak kabar dia di mana? Gue sama udah lama putus. Jadi gue nggak tahu gimana kabarnya sekarang. Kan harusnya lu yang lebih tahu. Secara lu sahabatnya. Loh, kok putus? Soalnya dia susah gue hubungin. Makanya kan yang gue tahu kan lu cowoknya. Gue tuh sama udah putus berbulan-bulan yang lalu. Emang kenapa? Sahabat lu itu selingkuh. Lu tau nggak? Gue ngegap dia lagi nonton sama cowok lain. Masa sih? Setahu gue Lavi orangnya baik-baik aja deh. Itu di hadapan lo. Nggak mungkin kan gue putusin dia. Orang gue sayang banget sama dia. Mas Radit, kita pernah ketemu di mana ya? Kayaknya wajahnya nggak asing deh. Kita nggak pernah ketemu, Mas. Nggak pernah ketemu ya? Iya. Oke. Gue nggak tahu lagi gimana kabar. Soalnya gue juga susah ngontak dia. Saya mungkin. tunggu. Saya mau momen selingkuh itu saya pengen dengar. Tahu dari mana dia selingkuh? Ada buktinya kah? Tempo hari gue ngegap dia lagi nonton sama laki-laki lain. Dan pada saat gue samperin, Oh, disamperin. alasannya dia tuh cowok, tuh laki-laki, saudaranya dari kampung. Tapi dia nggak tahu kalau dari awal gue udah ikutin dia. Dia masuk ke studio, gue ikutin. Dia ambil kursi yang di situ, gue di sini. Oh, di ruangannya sama, di teater sama, di Iya. studio yang sama. Iya. Kamu pernah dengar soal ini? Pernah ada laki-laki lain yang mungkin karena sahabat kan dia bisa cerita apapun. Dia sih dari dulu kan emang orangnya manis ya. Emang banyak cowok yang deketin dia gitu. Nah, Oke. Tapi kayaknya nggak mungkin deh kalau dia kayak gitu. Mungkin kenapa nggak mungkin? bisa jadi itu saudaranya atau beneran siapa temen atau jangan berprasangka buruk dulu dong. Saudaranya dan berpelukan pada saat lagi nonton. Gue dari jauh perhatiin dia terus. Jadi pada saat selesai teater tersebut, filmnya udah selesai, gue bisa langsung ngegap dia. Nunjuk. Ya langsung ngegap, langsung ketemu. Kami hampir berantem tempo hari di Oh, sampai ribut. hampir ribut, tapi kemudian dileres sama security di situ. Dan sampai sewaktu kami putus, dia masih menyangkal kalau itu cowok yang lebih dekat sama dia. Makanya gue putusin. Oke, itu kalau marah dan sampai ngikutin gitu artinya Mas Radit nih emang sayang banget sama pacarnya ya. Sayang banget. Sama kan pacarnya. Bahkan kami sudah bertunangan. Kami udah cukup lama, udah 3 tahun kami berhubungan. Oke. Namanya kita ganti Ayu aja ya. untuk Iya, Ayu. Oke. identitasnya ya. Jadi sama Ayu udah 3 tahun. Iya. Berarti sahabat gue itu bejat banget ya. Sampai bisa selingkuh gitu. Lu yang lebih tahu lah, kan sahabat lo. Gue juga nggak nyangka kalau dia bakal seperti itu sama gue. Kalau Mas Raditnya sendiri pernah selingkuh nggak? Sering. Selama gue sama Ayu, gue nggak pernah selingkuh dengan perempuan lain. Aku nggak percaya sama Yakin? kamu. No. Kenapa nggak percaya, Mas? Hampir dalam 1 minggu itu hampir tiap hari gue itu ngabisin waktu sama Ayu. 24 jam. Hampir suatu hari itu hampir 24 jam kami sering komunikasi. Lagi ngapain, di mana? Apakah gue lagi di tempat kerja, lagi ngapain, udah makan? Dan bahkan Tuh. iya. Jadi kayaknya kalau dari gue pribadi, Nggak ada orang lain. enggak, karena gue benar sayang sama dia. Bahkan emang udah niat untuk jadiin dia penamping hidup gue di kedepannya. Udah mau nikah. Udah mau nikah. Berarti sahabat kamu dong. Emang iya. Sahabatnya. Banget ya temen gue ya. Banget. Oh. Hubungan Punya selingkuhan. kamu lebih tahu lah, lu lebih tahu lah. Gue tuh hampir nikah sama dia, udah tunangan. Sampai Dan dia selingkuh kalau kayak gitu nggak ya. ada kejadian itu, nggak mungkin keadaan seperti ini terjadi. Oke. Oh, gitu. Waktu putus, kalian putus baik-baik? Putusnya baik-baik. Oke. Putusnya baik-baik, tapi setelah putus kami nggak ada komunikasi lagi karena memang Woi, cukup.
Kemana aja lu selama ini? Kemana aja lu? Dari tadi juga gue Ada gue siapa? kesel banget sama lu. Siapa, Wi? Iya, masih kenal nggak? Terus aja lu fitnah lu dia. Dengar ya, Maksud lo apa? lu lagi tahu lu yang salah. Lu gak usah kasar sama sahabat gua. Jadi ini maksud lu bagus sini? Iya, Ding, tau gak sih? biar tahu. Kurang Iya, Lu jelasin aja deh. Saya melihat kalau Ayu merasa sangat tertekan dalam hidupnya. Ternyata pacarnya memang bukan orang yang baik bagi dirinya. Teman lu yang nggak tahu diri. Masih aja lo kurang fitnah ajar. dia. Mas, udah biarin aja. Nyokap gue masuk rumah sakit. Lu ada bukti nggak kalau Gak tahu diri Ada lu. bukti nggak? Lu gak usah kasar sama dia. Kasih tahu Tika apa yang udah dia lakuin ke Ayu. Dia tuh udah mempermalukan temen saya, ngambil ke***annya. Gua ngelakuin itu sama dia karena kami mau sama mau, tanpa paksaan. Tapi nggak lo sebarin juga. Kamu kan rekam video-video ada di handphone ya sekarang? Nggak ada. Bohong tuh pasti. Saya pengen lihat, dan saya pengen Tapi hapus bener, semuanya. bener direkam. Siapa lagi kalau bukan lo? Bener lo rekam. Nggak ada. Bener lo videoin. Itu bohong. Bohong, dia bohong. Bener direkam ya? Lu kurang. Bener nggak video itu direkam? Lo lagi melakukan itu, lo rekam bener apa nggak? Bener atau nggak gitu doang? Lu jujur. Ngaku lu Bener atau sekarang. Jujur deh Mas, mending Mas. Bener. Gua nggak ngelakuin itu ya. Nggak, bener atau nggak? Lo rekam atau nggak? Lo videoin. Dan video itu lo kasih ke ibunya dia, bener atau nggak? Maksudnya apa? Dan lo sebar ke orang banyak, lo taruh di sosmed, di internet, Oh bener my nggak? God. Bener nggak? Bener atau nggak? Gitu aja. Ngaku lu. Baik, Ngaku. baik. Sekarang lo tuh Cewek ngaku. kurang lu ya. Baik. Lu ajar malah nyalain ceweknya. Video-video baik. Lu kurang aja. Diam lu. Fitnah aja lu. Jebak gua depan banyak orang bermaling gua. Lu bikin gue malu banget. Lu nyebarin semua Udah video gue. pantas buat cewek kayak lu. Udah jangan kasar nanti dia malah. Dia tuh pantas digituin. Iya, saya tahu. Ini yang penting adalah dia harus tanggung jawab. Oke. Ya, dia harus tanggung jawab. Wah, banyak banget, Karena Pak. ini kalau dilaporin jelas ada hukum pidananya. Ya. Ini ada pidananya loh. Dia pokoknya harus tanggung Karena jawab. lo nyebarin foto video. Gila. Ini gua hapus-hapusin ya satu-satu ya. Hapus-hapusin Ini mas. harus dihapus. Gua nih ya. Sendiri. Cewek-cewek lain juga hapusin aja tuh. Iya, gua hapus-hapusin nih bentar. Mas, Alah, Nggak mau. Ini emang kenapa masih disimpan? gua hapusin. Ada banyak. Banyak banget, gila. Ada yang lagi Bukan cuma satu perempuan. ini ada satu Emang lagi. jahat lu dia ya. aja yang gatel jadi perempuan. Tapi nggak mau. Udah, sabar. Mas mulutnya dijaga dong. Tanggung jawab nggak lo? Kalau lu cewek baik-baik, nggak mungkin lu mau gue suruh kayak gitu. Lu tuh janjiin gue nikah. Lo kan pacarnya, lo kan minta. Tapi dia sendiri yang mau. Kenapa lu mau? Rayu dia Jangan makan memaksa. lah. Ya udah sekarang gini deh, duduk dulu. Beberapa Semua udah tenang. saya hapus. Semua duduk, lo duduk dulu. Semua duduk, kamu Tika. Pokoknya dia Tika harus ajak tanggung Ayu jawab, duduk. Pak. Nisa ajak Dia harus Ayu. tanggung jawab apa lu? Duduk kita Lo dihapus. Akan kami sita sementara dan Enggak, akan pokoknya kami dia, lacak dia semuanya. jangan sampai kabur, Mas. Enggak, dihapus aja. Ya, oke kamu kesana. Kamu tuh jagain Ayu. Kamu duduk dulu. Saya hapus-hapusin dulu ya semuanya. Iya, ayo. Di sini. Kamu di sini. Jebak gue. Woi, Sudah dihapus-hapusin saya semua. mau- Dasar laki-laki banget lu. saya menemukan. Udah berapa cewek yang lo giniin ha? Gue tanya. Lu nggak puas ya gue tinggalin ya? Nggak puas lu ya? Hah? Nggak rela lu gue tinggalin? Perusak cewek, banyak bacot lu. Saya melihat di sini ternyata ada banyak fakta. Ternyata bukan si Ayu Ayu doang. aja yang ada di video ini. Ternyata ada beberapa wanita lain yang mirip ininya. Itu dihapusin semua. Adegannya. Dan ini saya sedang hapusin. Ada 100 foto, Oke. ada 100 foto dan beberapa video. Oke, ya ini dihapusin semua ya. Dihapusin dan harapan saya ini jangan pernah keulang lagi. Kita semua kasihan. Kasihan dia. Dan Ayu, apa yang kau mau dari Dika sekarang? Pokoknya dia harus mempertanggungjawabkan semuanya. Di kantor polisi saya nggak jadi nikah sama dia. Penjarain aja cowok kayak gini. Tanggung jawabin apa?
Ya lu udah nyebar video kayak gitu. Gue rekam karena kemauan lu juga kan. Pas saat gue minta kan lu kirim, gue gak maksa. Tapi kan pas kita lagi tuh lu gak bilang sama gue. Sebenarnya Asal lu sendiri, kenapa juga mau diam-diam? gini. Kalau ngerekamnya sorry. mungkin nggak ada hukumnya, tapi menyebarkannya itu yang ada hukumnya. Dia udah Lo mempermalukan. nyebarin kan, Dia penjara. dan lo kirim ke ibunya, ibunya stroke lo. Iya. Lo harus minta maaf dan lo harus lakuin ini salah kok. Ya Mas harus ngaku salah. Iya. Awas tuh ya kabur ya. Ada. Mas kan punya adik cewek juga kan mungkin atau YouTube suatu segala saat. macam dihapus. Udah aku hapus beberapa video dan foto. Iya. Bisa bayangin kan dia Semua kayak di apa? internet semua udah hapus. Ini udah nggak ada tadi. Udah nggak ada. Parah Ngajar banget berdua ya. sih. Ngebawa Udah gue ya. ke tempat ini, ngejebak gua lo. Lu lebih parah. Lu udah mencemarkan nama baik gue. Lo harus malu. lo harus Siapa yang marah. ngejebak lo? Ini buktinya lu bawa ke sini. Lo harus ngaku. Gue ngaku apa sih? Enggak, dia udah nyebarin kita ngaku kok. Dia udah nyebarin. Ya tadi udah Itu ada dihapus buktinya beberapa banyak. Di video handphone. di YouTube tadi di Di sosial handphone media. dia. Semua beberapa udah dihapusin. Iya. Jadi di select all, dicentang semuanya. Terus langsung Langsung lihat. hapus. Dan itu sebenarnya jejak digital emang agak susah hilang. Tapi lo harus tanggung jawab. Iya, lu udah bikin gue Lo malu, harus tanggung jawab. sumpah. Lo Ayu. harus minta Dia maaf harus ke dipenjara, keluarganya yuk. dia. Iya. Dia udah nyebarin Iya, nama pilihannya baik lu sebenarnya- gimana? Iya. Ya. Terutama nyokap gue, dia udah bikin nyokap gue masuk rumah sakit. Harusnya tau nggak? lu tahu yuk. Gue ngelakuin ini karena gue gak mau tinggalin sama lu yuk. Tapi nggak Kalau gitu misalnya caranya lu gak mau dong. ditinggalin sama gue, lu harusnya bisa Emang dengan dia baik. ya. Karena kelakuan itu makanya rasa cinta gue berubah menjadi rasa jengkel dan benci. Sehingga Ya. gue ingin benar-benar menjatuhkan lu. Ya sekarang gini, dari awal berarti lo udah punya niat Iya. untuk ngancem dia. Udah Lo awal udah- videoin, udah gitu bisa sewaktu-waktu dikeluarin kapanpun lo terancam. Nggak bisa Tapi kayak entah gitu. kenapa ya, Bay. Dia kok menyimpan beberapa video wanita yang lain ya? Berarti ada semua korban yang diperlakukan sama nih kayak Ayu. Iya. Iya, makanya. Udah, gue gak mau di sini lagi. Gue pergi. Udah, kejar deh. Emang aja. Tangkap. Kejar. Bang Haji. Mau kemana lo? Kurang ajar, gue gak mau ya dia lolos ya. Kapan gue gak mau tanggung jawab. Udah, aja lu. Udah. Daripada Lu udah mempermalukan diri bikin sendiri, daripada hidup bikin orang malu. hancur lo. Daripada Masih bikin- gak Mas, makin mas kayak gini makin mempermalukan diri mas sendiri loh. Dia udah fitnah kan tadi. Lu berdua yang kejebak Udah gue dan kebanyakan bohong. maluin gue sekarang. Oh no, mas tuh. Lu gak bikin malu gue. Ini nggak ada apa-apanya, ini nggak ada apa-apanya dibanding yang dia rasain. Kita cuma minta, ya ini Ayu kesini karena hidupnya tertekan. Dia diusir dari rumah dan ibunya stroke. Lo mas sebagai manusia ya, lo nggak tega. Lo punya ibu kan, lo juga ibunya perempuan. Lo punya adik, punya kakak perempuan. Adik ada. Kalau ada laki-laki yang kayak gini, perlakuan adik lo seperti Ayu gimana? Sekarang gini deh, lo harus minta maaf, lo harus tanggung jawab semuanya. Lo minta maaf ke keluarganya dia, dan lo hapus semua tuh. Ingat hukum karma tau mas. Bisa balik lagi lo, hati-hati. Dia mau disampaikan, Roy. Hal terakhir ya, kalau kamu benar-benar bebel, saya akan memperkarakan ini ke pidana. Iya. Jangan mas. Ini kalau Penjarain aja dia. kok menyebar ini ada hukumannya, ada pidananya. Jangan bawa ke kantor polisi. Ya udah, lo mau tanggung jawab. Minta maaf dulu sama dia, urusin keluarganya ibunya juga, ibunya minta maafin. Penjara, masuk penjara, Beb. Semuanya beresin ya, Bay. Minta maaf sama seluruh anggota keluarganya. Iya. Ngakuin semuanya. Kalau enggak, saya jeblosin kamu ke pidana. Iya, ini nggak usah ditunda-tunda lagi. Nih, kamu harus dari sini langsung bawa ke rumah. Malam ini juga, jam berapapun, mau bawa Iya. ke rumah kamu. Saya akan perkarakan ini ke Ya. pidana. Kalau saya lakukan itu, saya bisa diamuk sama keluarganya. Ya resiko dong. Lo harus Mas harus gentle ngakuin. dong. Ya pilihannya lo mau tanggung jawab secara kekeluargaan atau mau dilaporin ke pihak yang berwenang. Banci Kalau lo. aku sih akan perkarakan ini ke pihak berwenang. Iya. Jangan mas, tolong jangan. Ya udah. Enggak mas, dia Roy, pantas dapat penjarain Mau aja ikut dia. ya? Enggak, dia mau tanggung jawab. Dia harus tanggung jawab dulu. Dia harus jelasin, dia minta maaf ke keluarga kamu dulu. Ya, harus. Ya, malam Setelah ini itu jeblosin dia ke penjara. kamu harus bawa ya. Kamu harus bawa itu ya. Tika ya. Oke? Tapi gue nggak mau ke rumah lo. Kenapa? Gimana sih, kan ketemu ibunya.
Lo harus minta maaf sama nyokap gue. Kakak di sana. Ya, Mas harus tanggung terus jawab. kenapa resikonya dong? Masnya Di luar aja lah ketemunya, please. Enggak. Mas, gini aja deh. Lu berlutut, lu minta maaf tuh sama cewek lo toh. Cepet. Saya minta maaf. Cium kakinya. Cepetan, lama lu. Ngomong! Gue minta maaf ya, yuk. Gitu doang. Mana rasa bersalah lu, hah? Jangan pernah lo ulangin lagi nih ke perempuan lain, jangan sampai ada korban lagi. Gue minta maaf, yuk. Gue nyebarin video dan foto-foto lu. Oke, ya. Harusnya lu tahu gue ngelakuin itu karena gue nggak pernah ikhlas kalau lu tinggalin. Tapi nggak kayak gini dong. Lo tuh bikin malu gue. Gue tahu, yuk. Ya udah. Daripada nanti malah keluar bohong lagi. Sekarang tanggung jawab, lo ke rumahnya. Apa resikonya lo ajak. Ya, kau bawa semuanya. Lo Ya, harus ikut ke kau rumah bawa. dia. Pasti Jelasin ikut. nama nyokapnya. Ya, Bang Oji tolong pastiin di depan. Ya, ini mereka pulang bareng. Lo ikut. Tika, diajak. Ayo, ajak ke rumah. Mudah-mudahan cepet kelar ya. Iya, makasih Mas. Ya, cepet sembuh untuk ibunya. Iya, makasih Mas. Makasih Mas Roy. Iya, terima kasih. Sama-sama. Aduh, gila ya. Itu pelajaran, aduh ngeri banget ya kalau misalnya ada perempuan yang kemakan omongan udah gitu bikin Iya. video, bikin foto, sebar kemana-mana. Banyak tuh ke sebenarnya. keluarga. Itu gimana dia susah cari pacar kali. Bisa bener. Kita memang boleh mengistimewakan sebuah rasa cinta, namun jangan sampai kita menjadi diperbudak oleh cinta hingga menghancurkan diri kita sendiri. Berikut akan hadir seorang wanita yang mengaku memiliki konflik dengan orang tuanya yang belum terselesaikan karena permasalahan di masa lalunya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Farah. Selamat malam Farah. Malam. Apa yang mau kamu ceritakan Farah? Awalnya sih, jadi awal ya. Silakan dari awal. Saya ini kuliah. Oke. Disuruh kuliah sama ibu saya. Hmm. Cuman saya nggak mau. Saya nggak mau kuliah. Lebih baik saya kerja daripada kuliah, cari uang buat bantu-bantu ibu. Oh itu sebenarnya pilihan, ya bukan yang pilihan yang buruk sih. Ya? Iya. Kau pilih kerja, Iya, terus? ya buat nafahin keluarga. Tapi ibu aku maunya begitu, kuliah. Saya tetap kuliah, tapi saya nggak mau. Oh terus, jadi gimana hubungan kamu sama ibu kamu? Ya begitu, nggak baik. Jadi renggang. Jadi renggang. Jadi berantem terus. Berantem terus tiap hari. Kadang saya juga sedih nih gimana gitu. Padahal saya nggak mau kuliah. Dan Tapi kamu nggak kuliah nih sekarang? nggak. Kamu pilih kerja? Iya, Oke, jadi cuman karena itu iya. kamu ribut sama ibu kamu? Iya, aku ribut. Aku nggak mau kuliah. Kamu pernah coba ngomong baik-baik nggak untuk jelasin apa yang kamu mau? Tapi emang apa alasan kamu nggak mau kuliah sih? Alasannya, ya itu dia, saya mau kerja, cari uang sendiri, kan enak. Kamu Apalagi pernah buat tanya keluar. nggak? Tanya nggak Kenapa? sama ibu kamu, kenapa dia maksain kamu kuliah? Ya buat jadi orang yang benar, jadi orang yang sukses. Mungkin begitu kalau orang tua kan di mana-mana pengen melihat anaknya itu sukses. Terus kamu yakin dengan kerjaan kamu bisa sukses tanpa kuliah? Ya, Ya bisa juga, bisa juga. insya Allah. Tapi belum bisa ngebuktiin. Ya. Oke, cuman karena itu, cuman karena emang pengen kerja aja, pengen dapat uang. Iya. Terus buat ngebantu ibu juga, kan kasihan selama ini ibu. Ya. Oh justru pengen bantu ibu. Iya, iya. Sebenarnya bagus ya. Iya. Cuman kalau cuman karena kuliah terus akhirnya hubungan jadi renggang kan? Sayang. Iya. Apa jangan-jangan ada orang lain yang Iya, pengaruhin pikiran mungkin. kamu sampai kamu bisa ngelawan ibu kamu? Seharusnya kan
Kalau cuma masalah kuliah atau kerja bisa diomongin baik-baik gitu. Enggak juga, ini keinginan saya. Memang saya pengen kerja. Nggak ada karena kepengaruh orang Nggak lain. ada, Teman, nggak ada. sahabat, Nggak pacar. ada. Punya pacar nggak? Ada. Ada. Tanggapan pacar kamu gimana? Ya kalau pacar aku sih, dia dukung aku aja sih. Dia mendukung mau aku kayak gimana. Oke, hubungan kamu sama pacar kamu cukup dekat. Ya cukup lumayan dekat. Ibu kamu tahu soal hubungan kamu sama pacar kamu? Tahu, Restuin? Nggak suka? nggak suka. Nggak direstuin jadi hubungan kamu sama ibu? Nggak. Alasannya? Saya juga ngerti ibu aku nggak. Pokoknya ibu aku Nggak mau aja? merestui hubungan aku sama dia. Kenapa nggak? Pasti ada alasannya dong. Kamu Ya, pernah maka itu nggak aneh, saya direstuin juga nggak nggak tahu hubungan kamu? kenapa ibu saya. Pernah. Pernah nggak direstuin? Pernah. Iya. Alasannya apa? Ya, mamaku waktu itu kayak punya feeling nggak bagus sama orang itu gitu. Sama mungkin begitu, ibu saya juga begitu. Mungkin dia punya feeling nggak bagus, mungkin. Dan waktu itu gimana? Ternyata terbukti nggak? Terbukti. Feeling mama kamu benar? Benar. Kalau ternyata feeling ibu kamu benar gimana? Ya saya nggak tahu, tapi kalau bilang aku merasakan cowok ini baik banget buat aku. Itu pacaran udah berapa lama, Mbak? Udah 3 tahun. Tah? 3 tahun? Iya, Terus hubungan kamu sama ibu jadi nggak baik nih? iya. Gara-gara apa? Gara-gara kuliah, kerja, atau gara-gara pacar? Ya semuanya mungkin dari kuliah juga, dari pacar. Iya, kalau aku lihat, kalau saya lihat ya, Iya. ini karena kamu udah punya pacar, hubungan kamu nggak disetujuin, sementara kamu tuh pengennya kerja, ya tentu ibu kamu ngerasa dilawan lah. Ya udah, mendingan sekolah aja, kuliah aja, biar bisa fokus ke masa depan, ke pendidikan. Tuh jadi pada kerja nanti malah lepas gitu sama pacar kamu. Ya namanya orang tua kan pasti pengen yang terbaik lah buat anaknya. Tuh. Oke, baik. Kami akan ajak kamu untuk ketemu dengan sahabat kami ya. Kamu ceritain nanti semuanya pelan-pelan, jangan panik. Yang penting pelan-pelan kamu jelasin ya. Iya. Kami akan ajak kamu ketemu dengan sahabat kami, dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Far, dengan tanggal lahir 1 Desember 1995 dan memiliki nomor rumah 64. Sosok yang keras kepala dan juga memiliki jalan pikiran yang tidak menentu. Saya merasakan saat ini hatinya tidak tenang karena adanya sesuatu yang ia pikirkan. Maka kenapa saya melihat aura partisipan tidak stabil? Saat ini adanya peristiwa di masa lalu dan konflik yang sangat berat membuat ia semakin merasa kesulitan menghadapi hidup. Dan saat ini ia terjebak di antara dua pilihan. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Saya berhadapan dengan Farah. Iya. Lalu tanggal lahirnya 1 bulan 12 tahun 95 dan nomor rumah 64. Farah ini nggak disetujuin hubungannya sama pacarnya oleh ibunya. Maka datang ke sini dia mau berusaha gimana caranya supaya ibunya merestui. Oke, seperti itu. Intinya itu. Tapi kelihatannya karena lagi panik, jadi sana kesini ceritanya jadi kayak karena di proses wawancara tuh emang ceritanya katanya kata tim Menembus Mata Batin emang agak rumit. Yang soal pacarnya, terus soal Tapi dari aura yang saya lihat di Farah ya, auranya stres banget kayak mau nangis gitu, kayak Tekan gitu ya. ya under pressure gitu. pacarannya udah 3 tahun.
Tentu 3 tahun bukan waktu yang singkat ya untuk pacaran Iya. sebenarnya. Banyak hal yang udah dilalui dong, Farah. Iya, banyak. Dan saya ingin tahu, maksudnya fokus all the things ini, maksudnya setelah 3 tahun ini, what's the esensinya itu apa ya? Maksudnya Kamu emang mau serius untuk nikah sama pasangan kamu ya? Sama pacar kamu ini? Iya, karena saking saya cintanya banget sama Oh, dia. segitu cintanya. Pengen serius karena dia juga baik banget orangnya sama aku selama ini. Dia ngurusin kamu, Iya, jagain kamu, Iya. ngelindungin kamu. iya maka dari itu aku lihat dia itu pokoknya beda dengan yang lain. Oke. Pacar kamu dibawa ke sini nggak? Iya, Di mana? Di belakang. Oke. Siapa namanya? namanya. Iya, Nama asli ya. Kita ganti dengan nama samaran ya. iya. Ganti dengan Yudi. kenapa mbaknya tertekan sih mukanya? Kayak orang abis depresi pacaran lama, nggak jelas gitu. Saya ngerasa ada sesuatu yang aneh disembunyikan oleh Mbak Farah juga. Kita undang aja deh pacarnya ya. Yuk, langsung. Nah, silakan. Bang Franky, boleh minta tolong. Di belakang namanya... Oke, Kita ganti dengan Yudi. ini pacarnya. Oke, silakan. Silakan. Mas itu. Iya. Oke, kita ganti nama dengan Yudi ya. Dengan nama samaran. Pacar kamu kita ganti nama dengan Farah. Kalau kamu lihat Yudi dan Farah gimana, Roy? Apa emang mereka seperti sepasang yang cocok, saling cinta? Atau Adanya saling cinta, namun ada jarak juga di antara mereka. Jadi cintanya tuh kayak berlika-liku gitu loh, gak mulus juga. kamu sayang nggak sih sama pacar kamu? Banget lah. Kayak Banget. cuek-cuek gitu. Cuma Hah? bayangin, gue kan udah 3 tahun yang menjalin hubungan ya. Gue ceritain ini, yang serius gue. Gue seriusnya ini hubungan sama dia. Gue selama 3 tahun itu nggak pernah gue hubungan sama cewek lain lah. Apalagi gue main-main sama cewek lain kan. Biasanya kan cowok-cowok keparat lah kan bisa main sama orang lain kan. Gue nggak pernah. Gue nahan sendiri mas. Di pekerjaan aja gue saling cuek gue. Sama cewek lain cuek gue. Nggak pernah. Yang namanya gue kan apalagi selingkuh lah. HP sering dipegang sama dia malah. Gue nggak, bahkan gue ya dia ngomong jangan pegang HP gitu. Ya gue fine aja. Ya udah, lo pegang aja HP gue. Nah di situ gue sayang. Nah coba deh si Om semuanya rasanya bagaimana ketika gue udah 3 tahun ini gue baru ketemu ibunya 2 kali itu dingin. Dingin banget rasanya tuh. Dia kan pernah, lu hubungan 1 tahun kan sama gue katanya gitu kan. Lu ngapain aja sih? Ayo dong ketemu ibu gue. Ya gue sih ketemu aja kan. Ya udah ayo. Pas gue ketemu kirain mau nyapa, kirain mau apa ya mas ya? Happy lah gitu kan. Ketemu calon menantu idaman atau gimana gitu. Ini nggak ada respon apapun. Malah dia kayak matanya tuh Sinis. ya lebih daripada sinis. Sinis masih mending. Sinis masih mending. Jutek Ini banget ya. ini udah kayak kalau ibaratkan patung ya patung. Coba kalau gimana kalau ngerasain mbak-mbak mama ketika kita sudah mencintai anaknya, ibunya nggak. Udah berapa kali ketemu sama ibunya? 2 kali gua. Dua kalinya dingin. Apa yang pertama sebenarnya biasa aja? Yang pertama kan kaget loh. Wajar lah kita kaget. Kaget banget nih siapa? Dia kenalin kan, ini cowok-cowok pilihan aku gini. Dia ngomel-ngomel tuh, tapi gua nggak tahu ngomelnya apaan. Nah di situ gua kan kok dingin banget gitu kan. Next, pas ngomel-ngomel, ya udah deh kita pulang deh daripada kita keributan, takutnya apa-apa. Dia diomelin itu sampai diomelin dia. Aku kan akhirnya kan aku nyerah. Udah pulang lah. Kirain aku mau disambut atau mungkin shock, kaget atau gimana siapa gitu kan. Aku pulang. Next ke 1 tahun lagi ya. Yang 1 tahun lagi. Aku 1 tahun lagi itu ketemu lagi ceritanya. Aku mencoba. Itu aku sampai nangis, ibaratkan nangis. Aku kan anak baik-baik gitu loh. Aku datang baik-baik dengan sopan tata krama gitu sama orang tua kok.
Ternyata apa? Lebih daripada sinis. Kamu, wah. Saya kan orangnya kan pendingin. Ya udah, saya diem aja sih. Ngomel-ngomel saya ngoceh, saya nggak ditanggap. Bodoh amat gitu. Oh, kamu disuruh ngejauhin anaknya? Enggak. Bahkan ngomong, kamu siapa itu aja. Kamu siapa? Cukup dengan siapa. Akhirnya suatu hari juga Mas, ceritanya kalau mau tahu semuanya, dia waktu itu aku pulang kerja kan. Pas aku pulang kerja itu, dia tiba-tiba ada di depan halaman rumah kosku. Ya, ada halaman kos. Lek ngapain ini kan? Aku kan kenal kan, namanya juga pacar kok. Lah, kamu lagi ngapain di sini? Dia nggak biasa aja, nggak ada nangis respon apa. Katanya gini, dia bilang aku boleh nggak main ke sini? Ya boleh. Kamu kok aneh berubah gitu loh. Pas beres masuk gitu, dia makin larut ya sudah mau makan, biasa saya tawarin kan makan apapun, ya sudah makan. Ketika itu kan makin sore makin larut. Aku kebetulan kan kerja setengah hari waktu itu. Larut kok ini anak masih di sini. Aku suruh kan pulang mau dianterin. Jangan dianterin. Nah, lantas mau gimana? Ini kan kos laki-laki gitu kan, sedangkan ini kan kos laki-laki. Ya nggak apa-apa kata dia. Ya, aku pengen tinggal di sini intinya. Loh, saya kan kaget Mas. Kamu bener, kamu tinggal? Iya. Kamu nginep di kosannya dia? Iya. Kamu disuruh pulang kenapa nggak mau? Ya itu Mas, Karena nggak tahu. Dia aja nggak tahu. Bahkan dia nggak ngomong apa, nggak ngebongkar rahasia apapun. Gue bilang, kamu pulang, aku nggak mau disalahin ibumu. Sudah sama ibu mau ibaratkan dengki banget kayak dedek, tapi kan gue nggak tahu kayak dedek kayak gimana. Mungkin ibunya kan pengen kenal lebih dekat atau gimana, butuh waktu proses kan kalau untuk menikah itu kan. Dia pengennya kan cinta banget kan. Ya, sama, aku pun begitu. Nah dia selama itu lama Mas di kosanku. Oke, Roy. Yes, ya. Gimana tanggapan kamu, Roy, soal Yudi? Soal Yudi ya. Ya, saya merasakan aura yang menggebu-gebu pada Yudi juga. Dan ini sih termasuk udah konflik ya. Jadi sebenarnya kayak sayang kakak adik gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh saling sayang, tapi juga saling konflik gitu loh. Itu yang gue rasain. Konflik karena apa ya? Jadi tinggal bareng udah lama nih? Sekitar 3 bulan. Sekitar 3 bulan saya tuh tinggal. Hubungan tuh 3 tahun. Enggak 3 bulan sih, 2 bulan sekian lah. Ada 3 bulan kalau hitung 3 bulan. Dia cuma 3 bulan. Aku ngomong, kamu izin nggak ke mama? Kamu izin nggak ke mama? Dia nggak pernah jawab itu. Bahkan ya kalau kenangan terindah dari 3 tahun itu ya banyak kesan-kesan kita. Kayak udah suami istri gitulah. Maksudnya kalian... Iya. Ya, seperti itulah. Harapannya sebenarnya berdua ini gimana sih? Kau masih berusaha untuk minta restu ibunya nggak? Ya jelas lah. Orang udah 3 tahun, sayang kan? Oke. Mau gimana? Kalau nggak direstuin? Ya tetap gue harus ibaratkan kalau meja itu nggak bisa digetok, kita getok sampai kapanpun. Aku akan terus pantang menyerah, aku akan maju terus. Tapi kok ceweknya tetap tertekan sih sama kamu kelihatannya? Lebih dominan nggak ya? Iya sih. Kamu ada yang ingin sampaikan nggak, Farah, ke Yudi? Ya aku mau nanya, gimana walaupun ibu saya nggak merestui, kamu mau apa? Ya satu, kalau kita memang pengen berjuang untuk kita berdua, itu kita harus ambil hatinya ibu. Kamu caranya jangan seperti ini. Kamu tiba-tiba ke rumah nangis-nangis merengek itu apa? Itu salah. Ibu mungkin curiga lah. Aku segini anak baik-baik, aku udah kekenal sama anak kosan semuanya baik-baik, anak kerjaan baik-baik. Tapi kamu yang rusak. Ya sudahlah, aku maju. Mau gimana lagi? Itu kan karena kamu juga sendiri. Mau gimana? Gimana tuh, Bay? Nggak tahu ya, kayaknya Farah tuh tipe perempuan yang udah ikut aja, lemah banget, ngikut apa kata pacarnya. Tapi ya itu mungkin yang ditakutin dan dikhawatirin sama ibunya ya. Jadi kayaknya... Ibunya, iya, takutin sama ibunya. Aku ngerasa dari mohon maaf ya, saya menggunakan kekuatan saya, feeling saya. Ketika Yudi bercerita ya tentang ibunya, saya kok merasakan energi kemarahan yang besar ya, seperti ombak laut yang memakan tsunami, yang
banyak korban kayak tsunami gitu. Saya merasakan ibunya tuh kayak ke kamu, aku nggak tahu ya kamu ngerasa apa enggak, tapi Yudi saya ngelihat mamanya dia ya kayak api gitu. Rasaku juga deg-degan, bunyi deg-degan jantung. Gitu. Itu yang aku rasain di sini. Ibu kamu udah di mana, Farah? Tahu nggak dia ada di mana? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau menurut aku sih mendingan Mbak pulang deh. Deg-degan. Soalnya mungkin ibu khawatir. Sih pengen sih gitu, aku pengen pulang. Cuman aku takut. Kamu masih udah takut. diajak loh sama pacarnya untuk pulang, tapi kamu nggak mau. Diajak ketemu, tapi kamu nolak. Itu dia. Gimana cara minta restunya? Gimana cara tahu dan coba ngambil hati ibu kamu kalau ketemu aja nggak mau? Gini, kalau kita hadirkan ke sini ibu kamu gimana? Kamu mau ngomong apa sama beliau? Aku nggak tahu, Pak. Aku takut sebenarnya ketemu sama ibu, aku takut. Loh, kamu jangan takut dong. Itu kan untuk kebenaran kamu juga, untuk mendewasakan kamu juga. Ya udah kita undang aja ya. Iya, yuk. Yuk. Bang Oji. Ibunya siapa namanya? Ibu dari Di depan. Yang di ruang tunggu. Udah, tolong lu masuk aja dikasih masker sama clip-on Bang Oji. Terima kasih. Kalau saya sih, maaf ya. Kalau saya punya sifat kayak Farah, saya nggak, aku nggak suka sifat Farah. Kenapa? Terlalu apa ya? Terlalu jadi angin ke sana, angin ke sana. Ikut aja gitu. Terlalu Ke utara, ke ganggeng utara. Gak punya sikap. Iya, sementara aku suka karakter Yudi karena dia itu smart dan dia bisa menghandle sebenarnya keadaan yang buruk. Iya. Selamat malam Ibu. Saya Bayi Oktara. Selamat malam, saya Roy Kiyoshi. Iya. Kok ada ibu sih? Jadi, kamu yang bawa kabur anak saya? Hah? Sabar, Bu. Aku jelasin semuanya, Bu. Tenang. Apa yang kamu jelasin? Hah? Laki-laki kayak gini yang kamu harapin? Hah? Apa yang dia kasih? Rumah, mobil, apa? Dia baik buat aku, Bu. Baik tuh nggak cukup buat kamu, buat hidup kamu ke depannya. Ibu sabar. Ibu boleh ambil Saya cukup nafas. sabar, Pak. Saya berapa hari, berapa minggu saya tunggu, saya cari anak saya. Udah nggak pulang itu kan? Aku jelasin semuanya, Bu. Aku jelasin semuanya. Ibu duduk. Ini saya mau menjelaskan juga buat ibu. Siapa tadi? Di samping, ini saya jadi orang tengah aja deh. Saya ngerasa Yudi ini juga bukan orang yang sangat jahat seperti apa. Cuma Iya, tapi dia bawa kabur anak saya. Gini. karena dia nggak pamit juga, jadi terkesan Coba ditanya lagi ibu anaknya. terkesan kabur. Padahal sebenarnya dia udah nanya. Kamu udah tanya sama mama belum lu nginep di sini? Sebenarnya dia ngingetin loh. Bu. Dia udah nanya. Bukan dia yang bawa kabur. Duduk dulu deh. Ya, duduk dulu Ibu ya. Duduk dulu, Kita Ibu. dengar Duduk. penjelasannya dulu. Ibu duduk. Mas Yudi duduk. Ibu silakan. Oke, baik. Ibu, kenapa sih dari awal nggak menyetujui ini hubungannya mereka kan cukup baik? Kita dengar penjelasannya Yudi. Yudi kelihatannya seperti yang Roy bilang, smart, baik, tanggung jawab. Dan dia Nanya. udah ngingetin untuk Farah mau pulang ke rumah waktu dia datang. Tapi memang Farah udah lama meninggalkan rumah ya? Ya kalau disebut lama ya mungkin belum. Tapi yang saya kesal itu kenapa dia kabur. Saya awal itu karena saya suruh kuliah. Tapi anaknya malah bandel. Saya tuh suruh kuliah tuh karena saya tuh ingin masa depannya tuh lebih baik dari orang tuanya. Tapi apa? Malah dia pergi dengan laki-laki kayak begini coba. Lihat masa depannya. Mohon Apa maaf. kerjaannya? Statusnya apa? Rumahnya aja masih ngontrak. Tapi kan dia udah punya pekerjaan, Bu.
Bu, perlu ibu harus tahu, Bu. Saya nggak gimana, Bu, nggak merasa harta orang tua, Bu. Saya pengen sendiri, Bu. Mana saya ngontrak itu demi-demi. Orang tua itu orang punya, Bu, kalau ibu tahu. Kita punya, Bu, punya perusahaan, punya apa. Tapi saya pengen sendiri, Bu. Kalau ibu tahu, ibu nggak tahu figur saya, Bu. Diam kamu ya. Kamu bukan siapa-siapa saya. Ini saya Tapi cuma dia anak menjelaskan, saya. Bu. Diam, Bu. Saya tuh nyuruh dia kuliah. Buat masa depan dianya, tahu nggak? Tapi apa? Apa? Tapi anak ibu. Bu. Buat masa depannya dia malah kabur, tahu nggak? Bu jangan emosi. Tapi kan Bu. aku udah bilang aku pengen kerja, Bu. Kamu tuh dilahirkan dari rahim saya, tahu nggak? Iya, iya. Kamu tuh harusnya nurut sama saya. Ibu duduk dulu. Ibu duduk Orang tua itu tidak akan menjerumuskan anaknya. Udah kamu diam aja, duduk. Kan aku udah bilang berkali-kali, aku pengen kerja, Bu. Aku nggak mau kuliah. Memang kamu kurang dari ibu, kurang dari bapak kamu. Cukup. Apa yang kurang sama ini ibu berikan? Nggak ada kan? Semua yang kamu butuhkan ibu kasih. Ibu mau ngomong apa? Sebenarnya apa yang ibu nggak suka dari Yudi ini? Ya, karena perbedaan keyakinan, Mbak. Oh? Oh itu masalahnya. Oh. Iya. Beda keyakinan. Lantas, Bu, di luar-luar aja banyak, Bu, yang beda keyakinan itu. Enggak, tapi sekarang gini ya, saya mau tanya buat si Farahnya sendiri. Kamu udah yakin banget sama pasangan kamu nih? Yakin banget. Selama ini aku hidup sama dia, dia udah membiayai semua hidup aku. Dia Iya. baik banget orangnya dan mau bertanggung jawab. Tapi mungkin ibunya ini nggak suka karena merasa Yudi itu mungkin ibu punya mimpi buat Farah akan menjadi seperti apa. Tapi Yudi itu seperti menghancurkan mimpi ibunya, mengambil Farah, membuat Farah terpengaruh, nggak mau kuliah, nggak mau sekolah, bahkan sampai kabur dari rumah. Itu yang mungkin bikin ibu ini jadi nggak suka, nggak setuju. Apapun prestasinya Yudi itu kayak langsung ditutup semua, dilihat. Saya tuh maunya anak saya tuh kuliah dulu. Sampai lulus, sampai dia punya gelar. Dia bisa kerja sesuai dengan pendidikan yang dia raih. Tapi kan kalau udah begini caranya, gimana? Hancur kan masa depannya? Saya tuh juga punya pilihan buat dianya. Yang masa depannya tuh lebih baik, lebih bagus lagi, lebih cerah lagi daripada ini, laki-laki ini. Ibu jangan langsung ngejudge masa depan dia nggak bagus dong. Ibu punya orang yang mau dijodohkan sama Farah. Itu juga alasannya kenapa nggak setuju. Itu ternyata. Oh. Saya sekian lama berjuang buat dia, Bu. Aku relain semuanya, Bu, buat dia. Tapi Ibu punya calon yang lebih kaya daripada saya. Oh, Ya itu jelas sebabnya. dong, buat masa depan anak saya. Tapi saya nggak mau, Bu. Kamu anak saya bukan? Kamu lebih nurut dia daripada saya ya? Bu, bukannya begitu, tapi kalau boleh tahu ini boleh kami boleh bicara ya Bu ya. Kalau Ibu malah terus menekan, menjodohkan, yang ada malah Ibu kehilangan anak Ibu sendiri. Betul. Ya? Iya, saya bukannya belain Yudi sih, tapi saya melihat benang merahnya ternyata sebenarnya jangan yang menurut ibu bagus belum tentu menurut Farah dan Yudi itu bagus. Jadi harus bersikap open minded, agak terbuka pikirannya, jangan terkotak-kotak seperti itu, agak lebih modern dikit gitu loh. Ya, Toh juga mungkin. tadi banyak ya baik saya mendengar banyak. Saya yakin dia tidak berbohong Yudi. Kamu sudah izin mama kamu belum? Sampai 3 kali dia nanyanya. Tapi nggak dijawab. Nah ini anaknya karena saking ketakutannya emaknya begini. Ibu bisa terima nggak? Kenapa? Pertama, beda keyakinan. Pertama, beda keyakinan, saya tidak terima sampai kapanpun anak saya menikah sama dia. Ibu tetap tidak akan setuju sama dia.
Kamu tahu sendiri akibatnya kayak gini. Aku nggak salah apa-apa. Aku harum di mata orang-orang lain, tapi kamu yang rusak aku tuh. Tapi Mas Yudinya kok selalu kayak merasa paling bener ya? Iya. Dia nyalain pacarnya dan dia nyalain ibunya gitu. Kita jadi nggak simpatik gitu. Aku cuma Iya, ngebenerin dia iya. doang, Mas. Ini dia takut sebenarnya. Jadi Jadi dia jangan sampai nyalain aku, Mas. Begitu. Ya tahu sendiri, dari awal aku nggak suka kuliah. Coba kalau dia tuh ngomong baik-baik. Bu, gimana kalau saya tuh nggak mau kuliah? Bu, gimana kalau saya tuh nggak mau dijodohin? Kan kita sebagai anak atau sama ibu tuh bisa cari jalan keluarnya yang terbaik. Iya, Yang ngomong dia tuh maunya baik-baik gimana, harusnya. dia tuh enaknya gimana, saya enaknya gimana. Ngobrol. Dia baru saya bilang begini, tiba-tiba hari berikutnya dia udah nggak ada. Saya gimana nggak stres, nggak pusing, cari kemana-mana, cari informasi anak saya di mana. Iya, Ibu. Ternyata dengan laki-laki ini dia kabur. Ibu kamu ada benernya. Iya, bener. Baru Tapi dengan caranya itu, ibu saya itu emosian, jadi saya Ini nggak bukan suka. kabur solusinya. Kamu jelasin, ini bukan dengar, kabur sama bukan kabur aku. solusinya, bukan. Justru kamu harus jelasin. Kamu yang salah. Sebenarnya kalau menurut saya ya, ibu cuma perlu dibuktiin sih. Iya. Kalian berdua harus ngebuktiin, itu aja. Karena belum percaya, akhirnya nggak mau ngerestuin. Mungkin butuh waktu lebih lama. Ya, karena yang diperjuangin cukup banyak nih. Ada keyakinan, udah gitu ada jodoh, yang mungkin ada perbandingan. Jadi memang butuh waktu lama untuk membuktikan bahwa emang kalian tuh bener-bener serius gitu. Bener-bener tulus. Yudinya bisa ngejagain Farah, begitu juga Farahnya tulus cinta sama Yudi. Tapi beda keyakinan, Mas. Beda keyakinannya. Aku yang nggak setuju itu. Ibu asal tahu, Bu. Aku serius sama dia, Bu. Walaupun beda keyakinan, kita bisa disamakan, Bu. Tolong dong, Bu. Makanya dari itu aku males pulang, karena ibunya kayak gini. Oh, beda keyakinan gini dan ibunya nggak harus. Ibu nggak ngerti perasaan aku. Udah pasti udah game over ini. Coba ngerti perasaan aku, Bu. Ya, menurut saya Coba deh, Yudi ngomong. jangan lupa untuk berdoa aja. Bu. Berdoa boleh doain itu hati anak ibu. Jangan lulus. Yang penting ibu sekarang Cobain deh. caranya anaknya harus pulang dulu. Jangan dibikin gak nyaman. Aku Ya mau mungkin pulang. pulang dulu ke rumah. Bawa pulang Direstuin dulu. sama dia. Aku mohon izin. Ibu tuh belum tahu aku siapa sebenarnya, Bu. Ibu harus tahu dulu memilih orang dan memilah, Bu. Ya ini Itu masalah penting, beda memilah. keyakinan Beda soalnya. keyakinan. Ibu punya prinsip. Sekarang gitu. Oh, Ya. kamu setuju? Beda keyakinan. Ya kalau saya sih, kalau udah keyakinan ya agak susah. Itu yang harus diselesaikan secara kekeluargaan sebenarnya. Jadi no. Kasian, nanti kalau punya anak juga anaknya bingung Iya. mau ikut yang mana. Saya serahkan semua sama Yudi deh. Kalau enggak emang harus ada yang ngalah salah. Sudahlah. Harus ada yang ngalah. Daripada begitu, kita ribut-ribut. Ini kan di publik semuanya. Aku malu, Bu. Ibu biar tahu sendiri. Kamu biar tahu. Kamu harus terimain semuanya. Aku Tapi yang aku udah mengalah. terlanjur sayang sama kamu. Walaupun sayang tuh bisa ke semua orang juga bisa sayang. Udah. Udah bicarain baik-baik ini aja dulu. Gini aja dulu. Dengar dulu ya. Ibu nggak bisa. Kamu sebagai menantu ibu nggak bisa karena beda agama, beda keyakinan. Sebaiknya kamu anggap anak angkat ibu aja ya. Gak apa-apa kan, Para? Gak apa-apa ya. Tolong ngerti ibu, Para. Tolong. Gimana? Tolong Aku udah ya. terlanjur sayang sama dia. Tolong. Kamu juga harus ngerti ibu, Nak. Tolong ya. Tolong. Kamu mau kan belajar sedikit-sedikit ya. Ya udah, ini kenyataan yang harus diterima. Tapi coba dibicarain ya, secara kekeluargaan. Farah juga dibicarain baik-baik ya. Mudah-mudahan nanti ketemu jalannya. Ya. Tolong ya. Tolong Yudi. Ibu minta pengertian kamu, Nak. Tolong. Oke. Ya. Ibu, mudah-mudahan sudah selesai masalahnya. Terima kasih. Roy, ada terakhir yang mau disampaikan. Aku mau menjadi Ini menyedihkan sih. saudara saja. Karena Oke, baik. Dengan demikian,
Kasus ini saya tutup dengan kesedihan. Walaupun beda agama, mereka menjadi saudara saja. Terima kasih Ibu, Mas Yudi, Mbak Farah sudah hadir di Menembus Mata Batin. Kami harap yang terbaik ya, mudah-mudahan ikhlas dan kuat untuk menghadapi kenyataan ini ya. Ya. Oke, selamat malam. Anda boleh meninggalkan studio. Karena kita masih nggak bisa tuh yang beda agama, kalau kita kasih tahu ini mereka boleh, bisa ngundang orang protes banget. Iya. Janganlah kita menjadi anak yang durhaka terhadap orang tua jika kita tidak mau hidup dengan penuh kesengsaraan. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Ayu dan Farah. Ayu tadi tersandra oleh video dan foto bugil dirinya yang dipegang oleh sang pacar, dan akhirnya sang pacar mau bertanggung jawab. Sementara Farah di sini dia kabur dari rumah untuk mempertahankan cintanya dengan sang pasangan. Dan ternyata ibunya tidak memberi restu karena mereka beda keyakinan. Gimana tanggapan kamu, Roy? Ayu dan Farah. Untuk Ayu saya bilang dia karena mohon maaf Mau ya. aja ya. Mohon maaf sekali, ya. mohon Itu. maaf banget. Sebagai seorang wanita, nggak semua wanita seperti itu. Si Ayu ini termasuk golongan gampang memberikan segalanya buat pria, sama di videoin mau juga iya aja, itu malahan bikin dia susah sendiri. Dan berbanding terbalik dengan Farah ini tidak akan pernah bisa bersatu karena beda keyakinan, dan ibunya juga tidak menyetujuinya. Jadi semuanya hari ini sad ending. Iya sih, kecuali kalau Farah dan Yudi tadi ada salah satu yang mau mengalah ya. Iya. Itu mungkin bisa beda ceritanya. Ending yang sangat menyedihkan hari ini. Menurut kamu gimana, Nisa? Kalau aku mau kasih sarannya sih buat semua perempuan ya, apalagi udah ada kasusnya dari Ayu tadi. Jangan jangan seceroboh itu kasih apapun ke pacar, entah itu video, foto yang akan nantinya tuh bakalan merugikan diri kita sendiri gitu loh. Oke, Nisa terima kasih ya Iya, sudah hadir di Menembus Mata sama-sama. Batin. Sukses untuk semua karirnya, Amin. rencana baiknya ya. Amin. Roy Kiyoshi terima kasih penjelasan dan pencerahannya. Pemirsa, jadilah seorang anak yang berbakti dan menyayangi orang tua. Karena mereka adalah sosok yang paling berjasa dalam hidup kita. Dan sebesar apapun salah kita, mereka selalu memaafkan dan menyayangi kita selayaknya manusia yang paling sempurna. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.